Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi kita di materi matematika pertanian. Nah, untuk pertemuan keempat ini kita akan membahas dua materi sekaligus. Yang pertama kita akan bahas tentang konversi satuan. Kemudian yang kedua kita akan coba bahas tentang segitiga khusus. Tentunya kedua materi ini ada kaitannya dengan dunia pertanian. Sehingga saya rasa penting untuk dibahas pada pertemuan keempat ini. Oke, langsung aja kita bahas materi yang pertama yaitu mengenai konversi satuan. Oke, sekarang kita mulai membahas materi pertama yaitu tentang konversi satuan ya. Nah, jadi pada materi ini ada beberapa satuan yang akan kita bahas. Yang pertama di sini ada satuan panjang, ada satuan berat, ada satuan waktu, ada satuan luas dan satuan volume ya. Nah, dan sebenarnya masih banyak satuan-satuan yang lain, tapi saya rasa satuan-satuan yang sering dibahas itu adalah seperti yang kita lampirkan di sini ya, seperti yang saya lampirkan di sini. Nah, kenapa penting sekali membahas satuan? Karena dalam kehidupan sehari-hari ya, baik dalam dunia pertanian ataupun kehidupan sehari-hari nantinya pasti berkaitan dengan satuan ya. Nah, misal untuk satuan panjang ya pengukuran tanah gitu ya, satuan berat itu misalkan hasil gabah yang harus kita timbang ya. Kemudian satuan waktu ya misalkan berapa waktu yang dibutuhkan untuk panen. Satuan luas tentunya sangat erat sekali tentang lahan ya, berkaitan dengan lahan. Untuk volume misalkan tentang volume air pada musim hujan. Nah, itu penting sekali kita perhatikan, kita konversi, kita hitung agar nantinya ketika terjun ke lapangan atau terjun ke dunia pertanian kita bisa menerapkannya secara langsung di dunia pertanian. Oke ya. Nah, itu yang pertama nih. Nah, kita coba bahas yang pertama tentang satuan panjang terlebih dahulu. Nah, di sini sudah ada konversi satuan panjang ya. Nah, bagaimana kita mengkonversi satuan panjang? Nah, coba kita lihat dulu ya. Satuan panjang biasa kita gunakan ketika mempertimbangkan panjang dari sesuatu gitu ya. Entah itu tentang benda, jalan, dan sebagainya. Untuk melakukan konversi terhadap satuan ini, caranya sangat mudah gitu ya. Satuan panjang yang dipakai di seluruh dunia adalah meter. Jadi secara umum satuan panjang yang dipakai di seluruh belahan dunia itu adalah satuan meter ya, walaupun masih ada satuan-satuan yang lainnya. Oke. Nah, jika kita menaikkan 1 meter ke satuan atasnya, maka nilainya dibagi 10. Nah, ini adalah cara mengkonversi satuan panjang ya ke satuan yang lainnya. Misal dari meter ke sentimeter atau meter ke desimeter dan lainnya. Kemudian adapun jika kita menurunkan satuan meter ke satuan di bawahnya, maka nilainya harus dikali dengan 10. Nah, ini aturan main untuk ya melakukan konversi satuan panjang. Nah, sebenarnya materi ini juga udah pernah didapat di bangku SD, tapi kali ini kita ingatkan kembali ya, mana tahu lupa untuk bagaimana mengkonversi satuan panjang tersebut. Nah, sekarang kita coba lihat tentang tangga satuan panjangnya. Nah, seperti ini tangganya. Nah, jadi tangga tertinggi itu adalah kilometer, ada hektometer, ada dam, ada meter, kemudian ada desimeter, kemudian ada senti dan milimeter ya. Nah, jadi kalau setiap turun satu tangga ya, misal dari hektometer ke dekameter, maka itu dikali 10. Nah, tapi setiap naik satu tangga misalkan milimeter ke sentimeter, maka itu dibagi dengan 10. Nah, dan itu berlaku secara kelipatan tangganya. Jadi misalkan dari kilometer ke dam. Nah, kilometer ke dam ini kan 2 tangga ya, hektometer dan dam. Nah, karena di 2 tangga maka dikali 100. Nah, jadi satu tangga kita bisa kalikan dengan 10 kalau dia turun. Kalau 2 tangga ya, itu kita kalikan dengan 100, 3 tangga itu kita kalikan dengan 1000 dan seterusnya. Oke. Jadi seperti ini aturan main dari konversi satuan panjang. Nah, untuk pembagiannya atau ketika dia naik ya, tangganya naik seperti ini, naik ya. Nah, maka kita tinggal bagi saja, bagi 10, bagi 100, bagi 1000 dan seterusnya. Oke. Nah, itu cara mengkonversinya. Nah, sebagai contoh seperti ini. Misalkan 2 km ya. Itu kita mau ubah ke satuan hektometer. Nah, jadi kan kilometer ke hektometer tuh satu tangga ya. Nah, berarti itu adalah 2 kali 10 ya, karena turun satu tangga berarti dikali 10 sama dengan 20 hektometer. Nah, itu kalau kita konversi ke hektometer.
dari satuan kilo ke hektometer. Nah, dan itu berlaku untuk yang lainnya juga ya, bagaimana kita mengkonversinya. Oke, kita lanjut lagi ke konversi satuan yang berikutnya. Oke, sekarang kita coba di konversi satuan berat ya. Nah, jadi satuan berat itu sebenarnya kalau dalam kehidupan sehari-hari itu adalah kilogram, tapi dalam fisika itu adalah newton ya. Nah, jadi sebenarnya kalau secara definisi ya, kilogram itu kan untuk mengukur massa ya. Cuman karena dalam keseharian itu sudah dipakai untuk mengukur berat, maka kita dalam keseharian menggunakan satuan kilogram. Jadi sebenarnya untuk hal-hal yang berkaitan dengan berat itu satuannya adalah newton. Tapi nggak masalah sih, karena sudah menjadi sesuatu yang biasa, jadi nggak terlalu penting juga untuk kita permasalahkan. Oke. Untuk mengkonversi satuan berat sama seperti konversi satuan panjang ya, seperti yang di atas tadi ya, sebelumnya tadi. Jadi kita cukup membagi dengan 10 setiap kenaikan dan mengalihkan setiap penurunan ya dengan 10. Oke. Nah, itu dia. Seperti yang kita lihat di sini. Nah, di sini ada satuan kilo, ada hektogram atau nama lainnya ons, ada dekagram, ada gram ya. Kemudian ada desigram, ada sentigram dan miligram gitu ya. Jadi setiap dia turun satu tangga dari sini kemari misalkan, nah itu nantinya akan dikali 10. Setiap dia naik misal dari sini kemari, maka itu akan dibagi dengan 10 gitu ya. Nah, misal kita buat contoh seperti ini. Nah, 10 kilogram ya, berapa ons? Nah, jadi kalau kita amati tangganya kilogram ke ons itu kan satu tangga ya. Berarti kan dikali 10 kalau turun ya. Nah, berarti 10 kali 10 sama dengan 100 ya, 100 ons. Nah, tentu penting sekali kita paham ukuran-ukuran konversi seperti ini. Kenapa? Karena dalam dunia usaha, baik usahanya sifatnya pertanian atau bukan pun pertanian, pasti nanti ada yang sifatnya seperti melakukan konversi berat ya, misal dalam satuan kilogram ke ton gitu ya. Nah, ada juga satuan ton. 1 ton itu 100 atau 1000 kilogram ya. Nah, jadi hal-hal seperti ini harus dipelajari. Kenapa? Karena sangat penting ketika kita nanti berhubungan dengan dunia pertanian yang sifatnya seperti memanen hasil pertanian dan lain-lain sebagainya ya. Nah, oke, sekarang kita lanjut lagi ke materi selanjutnya. Nah, di satuan konversi yang ketiga yaitu kita akan mengkonversi waktu ya. Nah, berbeda dengan konversi yang ditunjukkan sebelumnya pada satuan panjang dan berat, satuan waktu tidak dikonversi dengan mengalihkan atau membagi dengan 10. Jadi, teknik konversinya beda ya. Hal ini terjadi karena pada dasarnya waktu berbasis jam merupakan kelipatan 6 dan bukan kelipatan 10 seperti pada berat dan panjang. Oke. Nah, ini beberapa satuan waktu, tentunya kalian sudah tahu semua bagaimana mengkonversi waktu. Jadi di sini kita cuma ingatkan saja lagi ya. 1 jam 24 ya, 1 hari 24 jam gitu ya. 1 jam 60 menit sampai yang sini 1 hari 86.400 detik. Nah, ini adalah satuan bagaimana mengkonversi hari, jam, menit dan detik. Oke. Nah, jadi untuk ini saya rasa tidak terlalu banyak yang perlu saya sampaikan. Kita lanjut aja ya konversi yang berikutnya. Nah, kemudian yang keempat itu adalah satuan luas. Nah, bagaimana kita menghitung satuan luas? Ini penting juga. Kenapa? Misalkan kalian punya uang untuk membeli lahan pertanian, maka penting sekali kita menghitung luasnya, jangan sampai tertipu luasnya ya. Nah, tentunya hitungan-hitungan luas ini perlu kita kaji lagi. Nah, untuk satuan luas, konversi dilakukan dengan cara mengalihkan 100 setiap kenaikan dan membagi 100 setiap penurunan. Jadi kalau yang sebelumnya tadi 10, kalau ini 100 ya. Nah, oke, kita coba lihat di sini. Nah, ini satuan tangganya untuk mengkonversinya. Jadi yang tertinggi itu adalah kilometer kuadrat sampai yang terendah itu adalah milimeter kuadrat. Nah, jadi naik satu tangga bagi 100 ya. Turun satu tangga kali 100. Nah, ini dia hal yang harus diperhatikan. Jadi, misal kita punya luas lahan ya. 100 kilometer kuadrat ini luasnya ya. Ingat ya, pangkat 2 itu menyatakan luas ya. Nah, kalau mau diubah ke dalam meter kuadrat, nah kita lihat aja tangganya berapa turunnya ya. 1, 2, 3. Nah, jadi kalau satu tangga itu 100, berarti kalau 2 tangga itu tambah 2 nolnya lagi. Oke, kalau 3 tangga berarti tambah 2 lagi nol ini seperti ini ya. Nah, jadi dia kalau 100 km ini berarti
Karena dia turunin sebanyak 3 tangga berarti 100 dikali dengan ini. Nah, oke. Nah, itu cara mengkonversi satuan luas ya ketika kita berhubungan dengan luas nantinya. Oke, kita lihat lagi yang berikutnya nih. Nah, untuk yang kelima itu ada satuan volume ya. Bagaimana kita mengkonversi satuan volume. Nah, ini penting juga kenapa? Karena di dalam dunia pertanian tentunya yang namanya air itu nggak mungkin terlepas ya. Atau biasa juga kita dengan pupuk air seperti ini untuk menghitung bagaimana penggunaan air yang cukup supaya tanaman lebih cepat tumbuhnya atau lebih cepat suburnya atau lebih efektif. Oke. Nah, kalau kita perhatian di sini, satuan volume menunjukkan nilai dari isi suatu bangun 3 dimensi ya. Jadi bangun ruang, oke. Misal kamu punya sebuah bak mandi dan mengisinya dengan air, maka air tersebut dikatakan mengisi volume bak tersebut. Oke, pada dasarnya volume adalah perkalian 3 buah besaran panjang. Jadi di sini kalau bentuknya adalah balok itu berarti panjang, lebar, dan tinggi ya. Itu dikalikan, itu disebut sebagai volume. Nah, oleh karena itu pada konversi satuan volume nilainya dikali atau dibagi dengan 1000, faktor 1000 ya. Nah, jadi kalau misalkan dia turun dikali 1000 untuk satu tangganya, kalau dia naik satu tangganya dibagi 1000 ya. Nah, satuan volume ini bermacam-macam. Jadi yang sering kita lihat itu ada satuan liter untuk di Indonesia ya. Nah, ini biasanya. Tapi bukan hanya satuan liter sebenarnya, ada satuan-satuan yang lain. Nah, tapi selain itu ada satuan baku lainnya seperti meter kubik. Ya, ini salah satu contohnya. Oke, kita lihat aja tangganya. Nah, nilai untuk tangganya. Ada tangga satuan liter di sini ya. Ini liter nih. Ada kiloliter, hektoliter, dekaliter, liter. Nah, ini dia. Kemudian desiliter, sentiliter, mililiter. Oke. Nah, kemudian di sini ada tangga satuan yang berbentuk meter ya. Nah, kalau ini berbentuk liter, ini berbentuk meter. Nah, kemudian di sini hubungan antara keduanya. Ya, jadi antara tangga yang berbentuk liter nih dan tangga yang berbentuk meter seperti ini punya hubungan. Nah, kita lihat di sini hubungannya apa? Nah, meter itu setara dengan kiloliter. Nah, itu sama dia tuh ya. Jadi 1 meter kubik itu sama nilainya dengan 1 kiloliter. Nah, itu dia setara. Oke. Nah, kemudian desimeter pangkat 3. Nah, itu setara dengan liter ya. Jadi kalau kita mau konversi antara ini kemari, nah itu lebih gampang. Jadi kita harus paham setaranya dulu ya ketika kita mau konversi satuan liter ke dalam satuan meter seperti ini atau sebaliknya ya. Kemudian yang ketiga di sini adalah sentimeter kubik. Nah, itu setara dengan mililiter. Dia sama dia nilainya. Jadi 1 cm kubik itu setara dengan 1 mililiter. Nah, tentunya kaitan antara kedua tangga ini harus kita pahami ketika kita mau mengubah atau mengkonversi satuan volume ya dari liter ke satuan meternya. Oke ya. Nah, sebagai contoh misalkan seperti ini ya. 3 dam. Nah, kita mau ubah ke dalam satuan liter. Nah, oke. Nah, jadi 3 dam ke liter itu kan liter ini kan nama lainnya adalah desimeter pangkat 3. Nah, berarti konversi yang kita lakukan itu adalah mengkonversi satuan dam ke desimeter pangkat 3. Nah, desimeter pangkat 3 itu tangganya ada berapa nih? Kita lihat nih, 1, 2. Nah, berarti kan satu tangga tadi turunnya 1000, berarti ke 1 juta ya. Nah, berarti 3 kali 1 juta. Oke. Nah, ini dia. Berarti hasilnya 3 juta liter atau 3 juta desimeter pangkat 3. Nah, ini salah satu contoh untuk bagaimana mengkonversi satuan dari meter ke liter. Oke, kita lanjut yang selanjutnya. Oke, sekarang kita lihat satuan-satuan yang lain. Nah, satuan-satuan lain ini maksudnya di sini adalah satuan-satuan yang sering dipakai tapi terkadang tidak di negara kita tapi juga di negara luar ya. Nah, apa aja satuan-satuan yang lainnya? Kita lihat aja langsung ya. Nah, seperti inci, ada feet, ada mil, ada mil laut, ada mikron, ada elo lama, ada satu pal Jawa. Nah, saya sendiri pun jarang menemukan penggunaan satuan-satuan seperti ini ya, jarang sekali saya menemukannya. Tapi inilah sebagai informasi bahwasanya ada satuan-satuan yang lain yang juga dipakai gitu ya, selain satuan-satuan yang udah kita sebutkan tadi di awal. Nah, jadi seperti mil nih ya. Kalau mil ini untuk di darat kayaknya ini jarang kita pakai, kita lebih menggunakan satuan meter.
atau kilometer ya untuk di Indonesia. Nah, kalau mil laut nih, nah ini biasanya nakoda yang pakai ya, atau dunia perkapalan akan pakai satuan mil laut ini ya. Nah, sementara yang ini ya ini jarang sekali kita lihat penggunaannya ya di Indonesia nih. Ya, saya tidak tahu kalau misalkan di daerah-daerah apakah nanti menggunakan satuan-satuan seperti ini, PAL Sumatera ya. Nah, ini saya kurang tahu kalau mengenai penggunaannya di daerah mana gitu ya. Nah, oke, ini beberapa satuan yang bakalan sering kita lihat juga. Seperti ini ya, hektarnya. Kalau hektar ini biasa di tanah ya. Kita menghitung luas tanah berapa hektar, 2 hektar. Berapa kebun sawitnya, sekian hektar. Nah, itu satuan-satuan yang sering kita dengar nih. Oke, itu aja untuk konversi satuan. Sekarang kita coba lanjut ke materi yang kedua. Oke, nah untuk materi kedua, kita punya materi yaitu tentang segitiga khusus ya. Nah, tentunya kalian udah pernah belajar tentang materi segitiga baik dari bangku SD, SMP, dan SMA ya. Nah, jadi di sini kita coba ingatkan kembali segitiga khusus itu apa saja ya. Nah, jadi segitiga istimewa atau khusus merupakan segitiga yang memiliki sifat-sifat khusus atau istimewa, baik mengenai hubungan panjang sisinya maupun hubungan besar sudut-sudutnya yang merupakan segitiga istimewa. Di antaranya itu adalah seperti berikut nih, ya. Oke, sekarang kita masuk di materi yang kedua yaitu tentang segitiga khusus. Nah, jadi sekali lagi saya rasa kalian pasti sudah pernah belajar tentang materi segitiga baik di SD, SMP ataupun di SMA ya. Nah, kali ini kita coba ingatkan kembali apa saja yang dikatakan sebagai segitiga khusus atau istimewa. Nah, jadi kalau kita amati segitiga khusus atau istimewa itu adalah memiliki hubungan panjang sisi atau hubungan besar sudut yang ada saling berkaitan gitu ya. Nah, jadi apa saja segitiga khusus yang mau kita bahas? Yuk kita lihat dulu ya. Nah, yang pertama di sini ada segitiga siku-siku. Nah, tentu tidak asing lagi kita mendengar tentang segitiga siku-siku. Nah, jadi ketika kita ngomong tentang segitiga siku-siku, pasti langsung terpikir itu adalah teorema Pitagoras. Kenapa? Karena teorema Pitagoras basicnya atau dasarnya itu adalah rumus itu datang dari sebuah segitiga siku-siku ya. Nah, jadi ciri-cirinya adalah salah satu sudutnya ada 90 derajat, kemudian di sini ada alasnya, ada tingginya, ada sisi miringnya ya. Nah, kalau masih ingat tentang teorema Pitagoras, dia bunyinya seperti ini ya. Sisi miring nih biasa disebut sisi miring ya, sisi miring, ini sisi alas ya, ini sisi tinggi ya. Nah, oke, jadi sisi miring kuadrat kita singkat sisi miring tuh SM ya, SM, sisi alas SA, kemudian sisi tinggi ST ya. Nah, jadi sisi miring kuadrat sama dengan sisi alas kuadrat ditambah sisi tegak kuadrat. Nah, ini bunyi teorema Pitagoras. Nah, dulu mungkin ya gurunya suka bilang A kuadrat sama dengan B kuadrat tambah C kuadrat gitu ya. Nah, tapi sebenarnya bunyi teorema Pitagoras itu ya seperti ini, sisi miring kuadrat sama dengan sisi alas kuadrat ya ditambah dengan sisi tinggi kuadrat. Oke, itu dia bunyi teorema Pitagoras. Nah, bagaimana salah satu contohnya seperti ini? Misal kita punya sebuah segitiga siku-siku seperti ini. Nah, di sini panjangnya misalkan 4 cm, ini panjangnya 3 cm. Nah, bagaimana kita mau menghitung panjang sisi miringnya? Maka kita bisa terapkan di situ ya. Nah, kalau ini kita katakan X, berarti X kuadrat sama dengan 4 kuadrat ditambah 3 kuadrat ya. Boleh sisi tingginya dulu kita tulis atau sisi alasnya dulu, bebas ya. Nah, jadi X kuadrat sama dengan 16 ditambah 9, berarti X kuadrat sama dengan 25. Nah, X sama dengan akar 25, sehingga X sama dengan 5. Nah, ini adalah panjang dari sisi miringnya. Nah, jadi penerapan Pitagoras itu sangat penting sekali. Kenapa? Karena nantinya tentunya ada hal-hal yang berkaitan dengan bagaimana perhitungan-perhitungan jarak yang harus kita buat atau paling tidak menghitung sesuatu yang dibutuhkan di dunia pertanian, seperti misalkan kita mau membuat suatu anjungan atau apa gitu ya. Nah, itu harus diperhitungkan. Oke, kita lanjut segitiga yang berikutnya. Nah, di sini ada segitiga sama sisi. Nah, segitiga sama sisi itu tentu punya karakteristik tersendiri dia. Ya. Pertama yaitu sudutnya semua besarnya 60 derajat ya, semua besar sudutnya. Kemudian ketiga sisi sama panjang dia dan banyak simetri lipat dan simetri putarnya adalah 3 buah. Oke. Nah, itu dia tentang segitiga sama sisi. Coba kita lihat aja gambarnya. Nah, di
Di sini dia. Nah, segitiga sama sisi seperti ini bentuknya, di mana ini menandakan panjangnya sama, kemudian ini sudutnya besarnya 60 semua nih, 60 derajat semua nih, ya. Ini 60 derajat, ini 60 derajat, ini 60 derajat, ya. Jadi besarnya sama semua. Nah, karakteristiknya seperti yang saya tuliskan seperti ini ya. Jadi ada sisi sama panjang, ada besar sudut yang sama, memiliki 3 buah simetri lipat dan memiliki 3 buah simetri putar. Nah, dan kita tahu bahwasanya dalam suatu segitiga sama sisi itu juga bisa kita terapkan segitiga siku-siku atau Pitagoras ya. Nah, jadi kalau misalkan kita tarik seperti ini. Nah, akibatnya apa? Sisi di sini menjadi sama panjang. Ini sebagai sisi tinggi ya. Nah, tentunya kalau kita amati salah satu segitiga di sini, seperti yang saya tebalkan ini. Nah, ini adalah bentuknya bentuk segitiga siku-siku ya, siku-siku di titik ini. Nah, sehingga kita bisa terapkan teorema Pitagoras untuk mencari salah satu sisi dari segitiga tersebut. Oke. Nah, jadi konsep Pitagoras itu sangat penting sekali. Kenapa? Karena nanti berkaitan dengan segitiga-segitiga yang lainnya. Oke. Nah, sekarang kita lihat segitiga yang terakhir nih. Nah, untuk segitiga yang terakhir itu adalah segitiga sama kaki. Nah, segitiga sama kaki ini memiliki keistimewaan dua kaki yang sama panjang. Oke. Nah, jadi kalau kita lihat gambarnya seperti ini. Nah, karakteristiknya. Oke, terdapat dua buah sisi yang sama panjang yaitu AC dan BC. AC dan BC itu sama panjangnya ya. Jadi kalau di sini panjangnya misalkan 4 ya 4 meter, maka di sini juga 4 meter juga. Oke. Nah, kemudian di sini kita juga bisa terapkan teorema Pitagoras ya. Misalkan kita tarik suatu garis lurus seperti ini kemari. Nah, ini akan berbentuk suatu segitiga. Ya, segitiga ini tentunya akan bisa kita terapkan bagaimana perhitungan Pitagorasnya. Oke. Nah, saya rasa nanti kita lihat aja di soal-soalnya ya, bagaimana penerapan dari perhitungan-perhitungan dasar dari apa yang udah kita bahas kali ini. Oke, untuk materi kali ini saya rasa cukup ya, tidak terlalu banyak yang ingin saya sampaikan, hanya 2 materi ini aja. Nanti kita lanjut lagi materinya pada pertemuan berikutnya. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.